upaya bela negara ini harus dilakukan. Wajib setiap warga negara punya hak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib ya, nggak bisa dibilang. Kalau wajib itu apa? Kalau ditinggalkan berdosa di dalam sholat ya. Anissa diam aja. Selanjutnya, pasal selanjutnya yang bisa benar buka catatannya. Siapa nih yang mau nilai? Belum mengerjakan. Siapa? Robi? Saya. Silahkan Robi. Iya. Yang pasal 28, Bu. Iya, betul. Setiap warga negara memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan sebagainya. Oke. Setiap warga negara berhak berserikat. Tahu nggak berserikat itu apa artinya? Berserikat. Siapa yang tahu apa arti berserikat? Ada nggak berserikat yang tahu? Berserikat. Musyawarah bukan? Apa? Bersatu. Musyawarah bukan, Bu? Musyawarah mufakat itu Pancasila. Mengusahakan sesuatu, Bu. Kenapa Amanda? Bersama-sama mengusahakan sesuatu. Bersama-sama mengusahakan sesuatu itu namanya berorganisasi. Ya. Bersama-sama kan berorganisasi. Jadi berserikat itu punya hak berserikat, membuat organisasi. Kamu mau pengen buat organisasi ini silakan berkumpul. Kalau sekarang boleh nggak berkumpul dalam situasi seperti ini? Nggak boleh. Nggak boleh. Mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan dan jadi apapun yang mau kamu sampaikan tentang siapapun itu hak kamu, nggak ditutup-tutupi. Apapun yang kamu lihat tidak benar sampaikan. Ya, kalau nggak nanti kita yang akan dirugikan, rakyat yang akan dirugikan. Siapapun dia, kita punya hak. Di dalam pasal 28 dilindungi, diberikan haknya. Ini supaya kamu paham, kamu ini ke depannya jadi orang besar, jadi pemimpin, jadi apapun itu namanya. Harus tahu hak-hak yang dilindungi oleh pemerintah. Tadi persamaan di mata hukum, mendapat pekerjaan yang layak. Tapi kalau kamu tidak sekolah, tidak ngapa-ngapain, diam aja di rumah, ya nggak dapat pekerjaan, itu salah kamu. Pasal 28 tadi berhak menyampaikan pikiran, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan. Paham ya? Itu hak ya, hak. Ada yang mau ditanyakan? Anissa, kenapa kamu senyum-senyum sama siapa? Senyum-senyum sendiri, Anissa. Aneh juga ya, senyum-senyum sendiri ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Paham nggak pasal 28 ini? Hak apa yang kita dapat dari negara di situ? Si Anissa senyum-senyum sendiri. Biarkan saja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Paham nggak sih? Apa? Bertanya dapat nilai, jawab dapat nilai. Masya Allah. Diam semuanya. Berarti paham. Ya. Oke, pasal selanjutnya. Cepetan, siapa nih lihat dulu gambar selanjutnya, gambar apa itu? Nggak melihat gambarnya, nggak kelihatan ya? Aduh, ibu sih sebenarnya pengen share yang ini, tapi kok masalah ya. Sebentar, ibu coba dulu. Ntar malah masalah. Oke deh, di pasal selanjutnya aja. Pasal selanjutnya, pasal berapa? 29 ayat 1. Siapa yang mau nilai? Siapa? Saya Dinda. Ya, Dinda Rifki. Silakan Dinda Rifki. Pasal 29 ayat 1 menyatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut. Ayat 2 juga. Iya dong. Pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, pasal 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kamu kalau Tuhannya 2, boleh nggak? Boleh nggak ateis di Indonesia? Tidak boleh, Bu, nggak boleh. Tidak boleh ateis. Tidak boleh ateis. Nah, harus ketuhanan yang Maha Esa. Coba Ibu mau nanya, Adelio, ada berapa agama yang diakui oleh negara di Indonesia? 5. 5. 6. Sebutkan, biar dapat nilai Adelio. Islam, Kristen, Hindu, Buddha.
Konghucu, Baru Katolik. Oh iya. Ada 6 ya yang diakui sekarang ini, ada 6 ya. Dan harus ketuhanan yang Maha Esa. Nggak boleh Tuhannya udah percaya sama Allah tapi mana? Coba. Ada. Kepalanya doang yang kelihatan. Ada. Apa? Agamamu apa? Apa? Islam. Agamamu apa? Hah? Islam. Oke. Terus ketika kamu nanti udah dewasa nih mau menikah, tiba-tiba kamu dapat suami agamanya Hindu. Nih, kan negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Negara menjamin mau pindah Hindu kamu mah boleh saja. Tapi di keluarga kamu diterima nggak? Enggak. Jadi buang dari keluarga. Ya, jangan salah-salah. Biarpun negara melindungi. Ini wah udah dilindungi negara nih. Saya mau pindah agama. Negara melindungi. Sama negara boleh nggak pindah? Hah? Sama negara boleh pindah nggak, Robi? Boleh. Boleh, Bu. Boleh. Tapi sama keluarga? Boleh. Boleh. Oh, jangan pulang ke rumah. Seperti itu ya. Jadi kalau negara melindungi tiap-tiap penduduk, apapun agama yang ada di Indonesia yang 6 ya, jadi itu bisa. Tapi kita punya keluarga masing-masing dan keluarga punya agama, syariat agama, hukum adat. Hukum adat nih, ada orang Batak nggak sih di sini? Nggak ada ya? Ada nggak sih orang Batak? Nggak ada ya? Fernando, Bu, Fernando. Siapa? Nopal, Bu. Fernando. Nopal. Mana Nopalnya? Nopal, Audilio Nopal. Orang Batak. Batak sih, bukan orang Batak, Bu. Iya, Bu, ya. Ah, Iya. nih dengar aja, hukum adat di sana kalau nikah satu marga itu tidak boleh dibuang dari keluarga, itu hukum adat loh. Nah, ini hukum agama. Nah, jadi kita biarpun negara melindungi, boleh didengar negara, tapi kita masih punya aturan sesuai dengan keyakinan agama kita masing-masing ya. Negara oke, ikutin. Tapi ada aturan yang lebih lagi. Tadi tuh AOD, sekarang siapa selanjutnya? Pasal 30. Saya, Bu. Siapa? Bu, saya. Elpani. Elpani Sinulingga, silakan Elpani. Pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 30 ya? Tadi 30 ya? 30 ayat 1. Iya. Wajib dalam usaha pertahanan dan bela negara ya. Jadi negara ini kalau dalam kondisi oleh negara lain diincar atau bagaimana, kamu harus turun, maka kamu harus ikut dalam mempertahankan dan membela negara ya. Di pasal 27 juga tadi ada. Wajib ya, wajib. Bukan ditawar-tawar. Ya, wajib pasal 30 ayat 1 dan 2 ya. Nggak boleh. Saya di zaman Jepang nih. Kan wamil. Tahu wamil nggak? Apa wamil? Wajib militer. Wajib militer. Nah, yang wamil itu pada waktu itu di zaman Jepang ada yang namanya Fujinkai, ada yang namanya Heiho. Kamu udah belajar dong sejarah. Ada yang namanya Seinendan. Umur sekian sampai sekian wajib ikut militer. Tapi yang nggak ikut, saya takut yang takut nih. Udah dia harus punya keluarga. Jadi umpamanya nih Robi takut. Ya udah akhirnya dia kawin aja sama nenek-nenek supaya dia tidak ikut ke medan perang. Ya. Maksudnya itu yang nggak punya jiwa bela negara. Kamu punya nggak jiwa bela negara nih? Diajak nih. Saya pura-pura nikah aja nih supaya saya nggak ikut berjuang gitu, nggak ikut ke medan perang gitu. Banyak yang seperti itu ya. Kalau tadi Robi bilang, ya belum tahu, daripada takut nanti di medan perang mati atau bagaimana. Padahal harusnya ikut nomor 1 ya. Oke, selanjutnya pasal 31. Siapa? Kan ditulis mana? Cepetan. Menetapkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, Bu. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu pendidikan dasar ya. Pasal 31 ayat 2, baca lanjut.
Kenpil. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pendidikan dasar sekarang berapa tahun? Bu, Dulu pendidikan dasar tuh 6 tahun. Sekarang pendidikan dasar sampai berapa tahun? Wajib dibayar negara. Pendidikan dasar itu sekarang sampai berapa tahun? 12. tahun. Sampai 12 ya. Dan wajib dibayar negara. Nah, kamu merasa nggak dibayar negara? Nggak akan swasta. Iya. Swasta tuh Pak, kalau kamu pintar. Kalau kamu di negeri, tapi di negeri juga sekarang ada yang bayar juga ya. Jadi sekarang kalau kita perhatikan tiap-tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kamu perhatikan negara kita ini Indonesia. Masih ada nggak yang nggak memperoleh hak pendidikan ini? Masih. Banyak banget. Yang tadi gambarnya juga ya. Ibu mau lihat Kenzo deh, dia beneran ada nggak sih? Kenzo Kurniawan yang cakep, tolong tampilkan wajahnya. Oh, dia tidur, dia nggak ada. Dia masuk udah itu tidur. Tadi ada gambar anak-anak, sebagian ada 2 orang sekolah, selebihnya malah tidak dapat, dia tidak sekolah, malah dia cari sampah-sampah yang untuk dijual lagi, dari uang berarti seperti itu ya. Artinya pendidikan di Indonesia ini, nih, sedikit Ibu kasih gambaran. Kalau kamu mau cari pendidikan gratis, sebenarnya di negara-negara maju, Jerman itu pendidikan gratis. Maka kamu kalau mau cari tempat kuliah nanti, kalau S1-nya sih boleh di Indonesia, S2-nya ya di negara lain, di Jerman. Dia pendidikannya gratis. Cuma kamu di sana harus membiayai biaya hidupnya yang mahal. Jadi negara yang bagus itu harusnya pendidikannya gratis. Bagaimana mau cerdas, biaya pendidikan mahal, SPP mahal. Begitu. Ya, harusnya negara membiayai. Maka kita juga ada sebagian dana bos diatur oleh kepala sekolah. Itu juga bantuan dari pemerintah seperti itu. Jadi itu negara loh, di Undang-Undang Dasar. Setiap warga negara, siapapun dia berhak mendapatkan pendidikan. Wajib dapat pendidikan itu. Kalau orang nggak sekolah, orang nggak belajar, ya dia nggak akan berkembang seperti itu. Namun kenyataan yang kita lihat masih banyak warga negara Indonesia yang tidak dapat haknya. Kenapa dia nggak dapat haknya itu? Kenapa nggak dapat haknya itu? Ada nggak yang bisa menjelaskan? Robi, coba. Robi mau bicara. Apaan, Bu? Apa? Ini kan pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Apakah setiap warga negara ini sudah dapat pendidikan semuanya sesuai yang diinginkan? Belum. Masuk perguruan tinggi aja susah ya? Iya, Bu. Susah banget. Ngapain dipersulit? Ngapain harus bawa uang 70 juta, 100 juta? Astagfirullahaladzim. Salah ini, bener. Salah pejabat negaranya. Kalau mau katanya mau mencerdaskan bangsa. Iya, Bu. Jadi jadi presiden aja mau gak, Bu? Kenapa? Jadi yang jadi presiden aja mau gak? Ya nih, saya sebagai guru. Dari 10 tahun wali kelas, nggak pernah saya pilih ketua kelas. Nggak pernah pemilihan. Demokrasi udah belajar di kelas 11 kan? Demokrasi tidak segala-galanya. Secara etimologis berasal demonstratos. Berdasarkan suara rakyat yang paling banyak. Kalau Indonesia bukan demokrasi. Musyawarah mufakat. Dalam ajaran Islam, siapa yang jadi pemimpin, Robi? Bukan berdasarkan demokrasi. Dalam ajaran Islam, yang menjadi pemimpin itu siapa? Bukan yang demokrasi. Nggak pernah belajar nih. Wah, udah cepetan. Yang agama Islam. Yang menjadi pemimpin dalam ajaran Islam itu siapa? Yang ulil amri. Siapa itu yang ulil amri? Yang memahami, yang melindungi, yang bisa melindungi rakyatnya semuanya. Begitu, enggak demokrasi. Demokrasi itu pengambilan keputusan berdasarkan suara paling banyak. Kalau Robi punya istri banyak, setiap provinsi dia punya istri, 7 provinsi dia punya anak banyak.